Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita meskipun dengan segala keterbatasan, tapi perlu kita syukuri bahwa sampai saat ini kita tetap belajar. Okay? Anak-anakku semuanya, mungkin ada sesuatu yang beda. Dulu yang mengajar sampean semuanya adalah Pak Ainul Mustafa. Tapi kali ini yang menggantikan adalah saya karena Pak Ainul sudah tidak mengajar lagi di lembaga kita. Kita doakan semoga Pak Ainul bisa sukses di lembaga yang baru. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita menginjak pelajaran akidah akhlak, perlu kami ingatkan, meskipun sampean semuanya belajarnya dari rumah, tapi mari akhlak dalam belajar perlu kita ingatkan kembali. Yang pertama, baiknya sebelum kita belajar, ayo kita berwudu terlebih dahulu. Okay? Kita perbarui wudu kita dengan harapan semoga ilmu yang akan kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dalam kita belajar, kita berjalan dengan sangat lancar tanpa halangan suatu apapun. Kemudian anak-anak, meskipun pembelajarannya jarak jauh, tidak ada salahnya jika kalian semuanya juga berpakaian yang baik dalam belajar. Okay? Jadi meskipun jarak jauh, ada baiknya busana perlu kita perhatikan. Karena yang kita pelajari ini adalah ilmu. Maka dari itu, ayo berbusana yang baik meskipun tidak saling bertatap muka dengan guru. Baik anak-anak semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna, sampean semuanya sudah sering lihat ya, di Al-Qur'annya masing-masing, di halaman depan itu insya Allah mesti ada yang namanya Asmaul Husna. Untuk itu hari ini kita akan membahasnya lebih jauh. Mari kita lihat ke papan anak-anak. Baik, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, ya, dari dua mufradat. Yang pertama yaitu asma, kemudian yang kedua adalah husna. Tulisannya seperti ini. Asma sendiri dia adalah jamak dari ismun. Ismun apa artinya? Yaitu nama. Berarti asma ini artinya adalah nama-nama. Kemudian husna sama dengan hasanah apa? Baik atau kebaikan. Makanya kalau kita terjemahkan Asmaul Husna dalam segi bahasa, itu artinya adalah nama-nama Allah yang sangat baik. Itu sekali lagi dari segi bahasa, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian bagaimana dari segi istilah? Dari segi istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang agung dan mulia dan menjadi satu kesatuan dalam kebesaran dan kemuliaannya. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi Asmaul Husna juga mencerminkan bagaimana Allah itu, bagaimana sifat yang dimiliki Allah itu. Semuanya tercermin dalam nama-nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna. Kemudian berbicara tentang seberapa banyak Asmaul Husna itu. Kalau kita lihat pada umumnya, jumlahnya ada 99. Namun, kalau kita melihat kebesarannya Allah, banyak riwayat yang mengatakan bahwa Asmaul Husna tidak ada 99. Bahkan nama itu tidak cukup untuk menggambarkan seberapa besar kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Tapi setidaknya 99 ini kita sudah mendapat gambaran bahwa inilah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Begitu anak-anak ya. Itu. Kemudian berkaitan dengan asbabun nuzul. Asmaul Husna pada awalnya diceritakan bahwa Kanjeng Nabi pada saat itu, atau riwayat yang lain mengatakan seorang laki-laki berdoa kepada Allah
dengan mengatakan ya Rahman ya Rahim. Nah, bukan menggunakan kata Allah. Nah, pada saat itu orang kafir mendengar, lah ini umatnya Muhammad sendiri kok tidak mengatakan ya Allah, kenapa menggunakan ya Rahman ya Rahim? Akhirnya diledek oleh mereka. Ternyata Muhammad dan para pengikutnya yang menyerukan bahwa kita tidak boleh bertuhan lebih dari satu, mereka juga sama. Mereka menggunakan ya Rahman ya Rahim, tidak Tuhan yang satu. Akhirnya Allah pun menurunkan wahyu yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kalau sampean sudah bawa bukunya, sampean bisa lihat ada di halaman 6 ya, ada di halaman 6 ayat surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi kalau kamu ingin berdoa selain menggunakan ya Allah, kamu bisa menggunakan Asmaul Husna. Artinya Allah memberi kebebasan kita. Dan ini juga apa istilahnya? Kita diberi kesempatan untuk memuji Allah. Teman masih ingat kalau pengen meminta kepada ibunya, dirayu-rayu dulu, dipuji-puji dulu. Dengan Allah juga seperti itu. Jadi bagaimana kita melantunkan pujian-pujian kepada Allah, sifat-sifat Allah kita utarakan. Setelah itu, apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah, kita sampaikan. Jadi seperti itu. Berdoa itu kita awali dengan puji-pujian dulu, kita lantunkan Asmaul Husna, apa yang dikatakan Asmaul Husna yang diinginkan, dan setelah itu kita berdoa. Baik anak-anak, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kaitan dengan hal-hal yang belum sampean semuanya tahu, kita bisa diskusikan di grup belajar masing-masing. Juga kalau nanti ada tugas, saya akan sampaikan di grup belajar kelas masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.